Membuat thumbnail YouTube menggunakan Adobe Photoshop. Ini caranya, simak sampai habis. Welcome to YouTube channel Mas Dahlia. Halo guys, jadi di kesempatan video kali ini aku mau membuat tutorial bagaimana membuat thumbnail YouTube menggunakan Adobe Photoshop, yang pastinya caranya itu mudah sekali ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung aja pergi ke menu pencarian. Setelah di menu pencarian, di sini kita bisa ketikkan yaitu nama Adobe Photoshop. Kita ketik Adobe Photoshop. Nah, ini ya aplikasinya. Di sini aku menggunakan Adobe Photoshop 2022. Ini bisa kita langsung aja buka aplikasinya. Nah, ini masih loading ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka. Di sini kita bisa pergi ke menu New File. Kita klik. Nah, setelah itu di sini kita akan ditampilkan ke New Document. Di sini kita akan ubah width-nya menjadi 1280, kemudian height-nya kita ubah menjadi 720. Nah, di sini kita menggunakan pixel. Setelah itu di sini kita menggunakan yang landscape. Nah, resolution, color mode, background contents dan lain sebagainya ini tetap sama ya teman-teman. Setelah itu jika sudah kita setting, kita create. Nah, kita akan ditampilkan di lembar kerja Photoshop. Nah, ini kita bisa buat dulu judul videonya, tulisannya T, huruf T. Di sini kita bisa klik tanda panah kecilnya. Kita menggunakan yang T horizontal tipe tool ya teman-teman, yang ini bisa kita klik. Setelah itu di sini kita letakkan kursor di lembar kerja Photoshop seperti ini. Nah, ini akan otomatis ada tulisannya. Ini bisa kita geser terlebih dahulu ya agar bisa ke tengah terlihat. Ini kita menggesernya itu seperti ini ya, sampai kursornya seperti yang ada di video. Nah, ini bisa kita hapus ya, Lorentz Ipsum ini bisa kita hapus dengan cara manual backpaste ya, satu-satu, atau kita bisa blok kemudian kita hapus. Nah, ini udah kosong, bisa kita klikkan. Di sini kita akan membuat judul apa ya? Di sini aku mau membuatnya yaitu tutorial. Ini tulisannya kita buat besar aja ya. Karena ini adalah judul besarnya ya. Tutorial Microsoft Excel. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bisa melakukan pengeblokan. Kita akan ubah jenis hurufnya seperti ini. Ini adalah tempat untuk mencari jenis huruf. Kita bisa pilih salah satu ya, yang menarik tulisannya ya teman-teman. Nah, misalnya ini kita akan menggunakan jenis huruf ini. Kemudian di sini adalah untuk mengganti font size, ukuran hurufnya ya. Ini bisa, nah ini 18, atau bisa saja kita hapus ukurannya. Kita buat secara manual, kita akan buatnya berapa, bisa seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita enter. Nah, di sini untuk membuat, yaitu untuk membuat rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Dan di sini sampingnya ini untuk mengubah warna pada huruf yang kita buat ya. Nah, ini kita akan menggunakan hurufnya itu hijau aja, karena Microsoft Excel kan dominannya dengan warna hijau ya. Setelah itu kita bisa checklist ini. Kita tunggu. Untuk memindahkan hurufnya kita bisa memakai menu move tool di atas sendiri ya menunya. Ini bisa kita geser seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat teks lagi untuk membuat embel-embel judul kita agar menarik. Nah, di sini kita buat mudah, kecil aja ya, mudah sekali. Nah, seperti ini ya, agar orang-orang tuh tertarik untuk melihat video yang kita buat ya teman-teman. Di sini kita ubah jenis hurufnya ya teman-teman agar lebih menarik lagi. Nah,
Ini bisa kita blok, kemudian kita tekan tanda panah bawah pada keyboard ya. Kita cari yang menarik. Nah, mungkin ini kita akan menggunakan yang ini ya. Kita geser, kemudian di sini kita bisa ubah ukurannya. Berapa ukurannya ya? Oke. Ini mungkin terlalu besar ya. Kita bisa perkecil lagi agar tidak melebihi dengan judul video. Ini kita move tool, kita geser. Jika sudah, di sini kita akan mempercantik tampilan thumbnail kita dengan menambahkan sisipan-sisipan gambar ya. Di sini kita bisa mencari di Google ya teman-teman, dan pastikan akses internet pada Google kita sudah aktif ya teman-teman. Ini masih dalam proses loading di Google. Di sini kita sudah ditampilkan di pencarian Google. Kita bisa ketikkan logo Microsoft Excel. Jika sudah, kita bisa tekan enter. Setelah itu, kita bisa klik pada menu gambar ini. Kita tunggu, ini juga masih proses. Ini akses internetnya agak lemot. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Nah, di sini sudah muncul logo Microsoft Excel banyak sekali. Di sini kita bisa pilih salah satunya. Di sini saya pilih yang bagian paling kiri ya. Kemudian jika sudah kita pilih, kita bisa klik saja gambarnya. Jangan langsung kita copy agar hasilnya lebih jelas. Kita buka terlebih dahulu gambarnya, dan ini masih proses loading. Kita tunggu saja sampai terbuka resolusi yang lebih besarnya ya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini tinggal kita klik kanan, kemudian save image as. Kemudian ini masih loading, proses penyimpanan. Nah, ini sudah tersimpan. Di sini kita bisa simpan di download. Kemudian kita pilih save. Setelah itu, jika sudah tersave, kita bisa langsung aja ke Photoshop kembali. Kita pilih file. Setelah itu kita pilih open. Kita bisa buka di download. Nah, ini ya logo Microsoft Excel. Ini tinggal kita klik, kemudian kita open. Oke. Nah, ini logonya tidak otomatis langsung masuk ke yang tadi kita edit ya. Dia masuk di sebelahnya. Dia sudah beda lembar kerja. Ini cara memasukkannya, posisi kursor kita, posisinya ada di menu move tool. Setelah itu bisa kita klik kiri, kemudian kita tekan, kita tarik seperti ini, kita letakkan di layar sebelahnya. Kemudian tanda kursornya sampai berubah tanda plus seperti ini, kemudian kita tinggal lepas aja ya, klik kirinya kita lepas. Nah, ini sudah pindah ke lembar kerja kita membuat thumbnail. Ini bisa kita lakukan perkecil dengan cara Ctrl Min ya, atau kita bisa menggunakan mouse ya, kita perkecil. Ini agar dia bisa diperkecil dengan cara tekan Ctrl T. Ctrl T. Ya, kita tekan Ctrl T. Kemudian kita letakkan, ini salah kepencet ya. Nah, setelah itu di sini kita letakkan kursor kita di pinggir, di pojok sudut-sudutnya ya, di pojok sudut ini. Kita tarik saja, kita sesuaikan seberapa kita akan menggunakan gambar tersebut ya. Ini kita perbesar lagi agar terlihat. Nah, ini bisa kita perbesar lagi ya. Kita tekan Ctrl T lagi aja kalau menghilang. Nah, kita tarik. Nah, kita kecilin sedikit. Nah, kita letakkan di posisi yang tepat ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan mempercantik lagi dengan cara memberikan panah ya. Kita mencari gambar lagi di Google. Gambar panah.
gambar panah PNG. Tapi sekarang kita nyari di Google format PNG itu agak susah. Biasanya kita ambil PNG, ternyata kita dapatnya yang JPEG, jadi kita harus menghapus background belakangnya. Seperti biasa, kita harus buka terlebih dahulu agar tidak pecah. Kemudian kita klik kanan, kita pilih save image as. Nah, ini kita akan ditampilkan untuk save aja. Jika sudah tersave, ini ya udah keunduh, ini kita bisa pergi ke aplikasi Photoshop lagi, kemudian kita bisa pilih file, open, kemudian kita pilih tanda panahnya, ini ya, kita klik open. Nah, ini ya sudah masuk ke lembar kerja. Ini yang tadi logo Excel-nya bisa kita close saja karena sudah tidak terpakai. Posisi kursor berada di menu move tool, kemudian kita tarik ya di lembar kerja pembuatan thumbnail, kita lepas. Oke, seperti ini. Ini bisa kita perkecil terlebih dahulu ya, dengan cara Ctrl T. Tekan Ctrl, kemudian kita tekan huruf T ya. Nah, ini kita akan menghapus background belakangnya terlebih dahulu dengan cara di sini ada menu dari atas nomor 4, kita pilih yang ini, klik. Nah, ini ya, Magic Tool. Nah, yang paling bawah sendiri kita seleksi pada bagian backgroundnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita backpaste atau delete. Jika ingin menghilangkan arsirannya, kita klik Ctrl D ya, Ctrl D. Ini kita seperti biasa untuk memindahkan menggunakan menu move tool. Untuk memperkecil kita tekan Ctrl T. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, kita checklist. Nah, inilah hasilnya pembuatan thumbnail kita. Terlihat menarik bukan? Nah, teman-teman harus sekali ya belajar untuk membuat thumbnail, karena thumbnail tuh sangatlah berguna untuk pembuatan video kita. Karena dengan thumbnail orang-orang bisa tertarik untuk melihat video yang akan kita buat. Langkah selanjutnya kita bisa klik menu file, kemudian save as. Save as-nya itu bentuknya JPEG ya teman-teman. Oke, jadi begitulah cara pembuatan thumbnail di Photoshop. Mudah bukan? Semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu pantengin terus channel aku agar channel aku semakin berkembang. Oke, see you next time ke video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share channel aku biar channel aku semakin berkembang.